Kisah kesuksesan Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga mendiang Brigadir J, ternyata memiliki kisah pilu dalam perjuangan hidupnya. Mulanya Kamarudin Simanjuntak menceritakan soal dirinya sekitar 25 tahun lalu membangun sebuah rumah mewah di kampung halamannya. Hal itu dilakukan Kamarudin Simanjuntak demi membahagiakan orang tuanya pada saat itu. Yang dimana rumah yang ditinggalinya masih dari sebuah bangunan kayu. Waktu belum kawin, di zaman itu saya bangun rumah sudah bagus pada zaman itu, kata Kamarudin Simanjuntak. Semacam duplikasi rumah pejabat daerah buat orang tua, sambungnya. Namun di balik itu, orang-orang sekitar di kampung halaman Kamarudin Simanjuntak tampak iri lantaran dirinya membuat rumah mewah. Orang-orang Batak yang sukses merantau di Jakarta dari kampung kami iri, kata dia. Kamu ngapain sok hebat bangun-bangun rumah bagus begitu di kampung, sambungnya. Mending kamu kuliah atau bangun buat kau. Kau aja masih ngontrak, beber Kamarudin Simanjuntak yang menirukan gaya bicara rekannya itu. Menurut Kamarudin Simanjuntak, hal itu lantaran rumah yang dibangunnya pada saat itu adalah rumah paling mewah di kampungnya. Tak hanya itu, Kamarudin Simanjuntak juga membeberkan alasan dirinya dibenci orang-orang sekitar. Lantaran di kampung halamannya itu terdapat lulusan S2 dan juga doktor, namun tak memiliki rumah semewah Kamarudin Simanjuntak. Jadi yang sudah S2, doktor, rumah orang tuanya masih reot, terangnya. Rata-rata yang manggil saya dimarahin, kamu itu harus ngurus diri dulu, kamu entah kuliah atau apa, ngapain bikin rumah di kampung sampai seperti itu, ungkap Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak juga megakui alasan membuat rumah mewah di kampung halamannya yang membuat iri warga sekitar. Mulanya, orang tua Kamarudin Simanjuntak mengeluh lantaran melihat kondisi rumahnya masih terbuat dari kayu. Sementara para tetangga sudah membangun dari beton. Mendengar keluhan orang tuanya, Kamarudin Simanjuntak berinisiatif untuk membangun rumahnya dari beton. Sekira tahun 90-an saya bangun rumah itu dengan modal berkisar 35 jutaan, terangnya. Sekira 1996 hingga 1997 itu waktu masa jaya-jaya saya, karena saya pebisnis, jelasnya. Namun sayang, bisnis yang dijalani Kamarudin Simanjuntak hancur sekejap usai kerusuhan reformasi 1998. Tapi, tahun 98 itu bangkrut karena pembakaran itu, cerita Kamarudin Simanjuntak. Ketika bangkrut tahun 98 itu saya buta karena saya marah kepada semua, sambungnya. Marah kepada Tuhan, marah kepada pemerintah, kepada mahasiswa, kan dibakar itu, lanjutnya. Bahkan, Kamarudin Simanjuntak mengatakan pada saat itu dirinya tak bisa mengendalikan amarahnya sehingga mengalami kebutaan. Marah saya gak terkendali, saya sangat panas, demam 140 sehingga mata saya buta, bebernya. Karena hal itu, Kamarudin Simanjuntak saat itu meminta kepada sang pacar untuk meninggalkannya. Udah tinggalkan saya gak ada harapan lagi, ucap Kamarudin Simanjuntak kepada sang kekasih pada saat itu. Di sisi lain, usai mengalami kebutaan selama berbulan-bulan, akhirnya Kamarudin Simanjuntak diajak ibadah oleh sang ibunda. Saat itu Kamarudin Simanjuntak didoakan oleh salah satu pendeta sehingga dirinya dapat melihat kembali. Diberitakan sebelumnya oleh tribungorontalo.com yang dikutip tribunnewsbogor.com, Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga mendiang Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, ternyata menyimpan kisah mengharukan tentang perjuangan hidup. Sebelum menjadi pengacara sukses seperti saat ini, terlebih setelah mendapat sorotan karena mengawal kasus pembunuhan Brigadir J, Kamarudin telah mengalami berbagai kejadian sulit. Bercita-cita menjadi seorang prajurit tentara, Kamarudin terpaksa kembali ke kampung halamannya di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara,
Sumatera Utara, Sumut. Pasalnya, Kamarudin ditolak saat mendaftar untuk menjadi tentara di Medan, Sumut. Sepulangnya ke kampung halaman, Kamarudin yang telah lulus SMA disarankan untuk merantau ke ibu kota Jakarta pada tahun 1992. Setelah berminggu-minggu tinggal bersama kerabatnya di Jakarta dengan harapan didaftarkan sebagai tentara, Kamarudin memutuskan menjadi pedagang kaki lima dan tinggal di kolong jembatan Klender, Jakarta Timur. Kepada aktivis perempuan Irma Huta Barat, Kamarudin mengaku bahwa ia hidup di bawah kolong jembatan Klender sekitar selama 3 bulan. Saya pergi ikut berdagang kaki lima di kolong jembatan Klender, ujar Kamarudin seperti dilansir Tribun Gorontalo. Sejak saat itu disitulah saya jadi gembel, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, lanjutnya. Meski hidup serba kekurangan di bawah kolong jembatan Klender, Kamarudin menyebut bahwa ia tetap mengirimkan uang untuk keluarganya di Siborong-Borong. Uang tersebut digunakan untuk membiayai 4 orang adik perempuan Kamarudin. Nasib tak mengenakan kembali dialami Kamarudin saat barang dagangannya yang terkena razia harus dibakar oleh petugas. Suatu ketika kena razia maka disitulah semua dagangan itu karena dianggap pedagang ilegal, dibakar semua itu sama gabungan polisi, Tantib, dan tentara, jelas Kamarudin. Setelah itu, Kamarudin mencoba melamar pekerjaan di Hotel Ciputra, Jakarta. Di hotel tersebut, Kamarudin dipekerjakan sebagai tukang cuci piring restoran. Saya dibawa ke belakang di hotel itu di restorannya, tukang cuci piring, kata Kamarudin. Namun di tengah pekerjaannya, mencuci piring, Kamarudin Simanjuntak justru tanpa sadar menangis. Saya cucilah piringnya tapi enggak terasa berurai air mata, sebut Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin tak menyangka bahwa ia merantau ke Jakarta untuk melakukan pekerjaan yang menurutnya biasa dilakukan oleh perempuan. Saya berurai air mata karena waktu di kampung itu kan kita tidak mencuci piring karena laki-laki. Itu kan pekerjaan perempuan. Bagi orang Batak kan itu pekerjaan perempuan, jelas Kamarudin Simanjuntak. Atasan Kamarudin yang melihat peristiwa itu lantas menaikkan posisi pria kelahiran tanggal 21 Mei tahun 1974 itu menjadi customer service. Sebelum akhirnya menjadi pengacara, Kamarudin Simanjuntak juga sempat menjadi pengusaha namun bisnisnya hancur akibat rusuh reformasi 1998.